Kok ada kejutan? Ada kejutan. Jadi Upit itu sudah lama pengen bertemu orang ini. Sebentar saya panggil dulu. Benny. Ini dia. Silakan masuk. Silakan masuk. Mari. Halo. Ini dia. Endo. Salah orang kayaknya. Betul. Ada komentar di YouTube-nya Jing Abdel. Ini kisah cinta Rahma dan Sinta. Tapi Rahwananya nggak mau mungkin nyulik Sinta. Rahwana datang. Weh, Rama. Tidak ada Sinta lain kah? Upit tinggal sama saya 1,5 tahun. Ada kali? 1,5 atau 2 tahun? Tinggal dengan dia 1,5 tahun di rumahnya kamu. Ya 1,5 hampir 2 tahun. Pokoknya dari Mada umur 5 bulan. Ya kami sampai pindah tuh dia umur jalan. 5 bulan sampai ya Mada umur 1 tahun lebih kayaknya. Oke. Hampir Itu 2 kok ngapain tahun. tinggal di rumahnya Abdur? Awalnya Belajar stand up. Saya itu mau pesugihan, cuman iblisnya tolak. Bang Regi juga masih Oke. ada, Mbak Betul. Cindy masih ada Betul. waktu itu. Ya di situ berapa hari ya? Kayaknya 3 harian lah. Sampai akhirnya karena aku waktu itu emang nggak ada motor ya. Aku ke situ juga motor minjem. Oke. Waktu itu Minjar apa maling? setengah maling. Gitu yang jujur dong. Pas balikin baru minta maaf. Tapi emang motorku pernah dibawa Upit tanpa sepengetahuanku. Aku belum ngomongin. Biasa aja. Kamu di antara kamu juga ada masalah apa sih? Saya tuh tidak tahu, tidak berhenti. Dia pita saya di mana-mana. Fakta itu. Di mana-mana di stand up di Sun Malang, di opener Anda, di mana lagi? Di stand up combat. Pita-pita saya katanya Abdur tuh nggak ngurusin saya, nggak ini. Emang bener pernah ngechat nggak selama saya di Jakarta? Ya enggak lah, mau ngapain? Bener berarti. Tapi Ya, selama emang. kau di Jakarta, kau pernah ngechat Abdur tidak? Hah? Tidak pernah juga. Nggak pernah. Nah tuh. Berarti begini, bagaimana kau berharap? Kau berharap Abdur chat kau duluan? Orang saja itu manusia saja kalau butuh apa-apa itu berdoa dulu kepada Tuhan, baru Tuhan kabulkan. Iya, ini Kau WhatsApp duluan lah. macam setan. Tapi kenapa Mau sebenarnya? ngatain aja sih. Ini mau ngatain aja. Kau sudah lama sama-sama dan Abdur, tapi setelah kau kesini tuh kau merasa tidak ada perhatian sama sekali. Iya. Saya tuh pikir dia tuh habis suci berapa waktu itu? Suci 11 yang aku. Suci 11, saya pikir dia sudah di Malang, tidak kesini-kesini lagi. Tiba-tiba saya lihat di konten-konten anak Bekasi, konten kok ada penampakan. Ada Upit, ngapain dia di sini? Di situ baru saya tahu dia di Jakarta. Bahkan waktu open mic di Comika apa ya? Kuku kasih tahu, Kuku. Dur ada Upit tuh, Dur. Loh ada. Oh dia ada di sini ternyata. Kenapa? Baru saya tahu kalau dia ada di Kenapa Jakarta. Pit kau tidak sounding sama anak-anak kalau kau di sini? Maksudnya ke saya juga, tidak ada WhatsApp juga ke saya kok. Iya, waktu itu aku mikirnya ya karena mungkin sibuk ya. Kalian sibuk, makanya aku nggak berusaha untuk WhatsApp. Itu doang. Tapi kan WhatsApp aja. Kacau. Dia Habis tidak itu WhatsApp, dia tidak WhatsApp kita bertahun-tahun. Tiba-tiba ada Sun, dia manggil kita dua. Iya. Bilang kita tidak peduli sama mereka di sini. Iya. Wah, kita aja tidak tahu kok di sini. Yang kau WhatsApp bukan kita sih, yang kau WhatsApp Dewa Angga terus. Jadi begitu. Kapan kalau WhatsApp? Kau Kapan? maksudnya kau pacaran dengan Dewa Angga? Buset. Enggak, maksudnya tapi cerita-cerita saya betul dong. Di itu yang sering antar jemput open mic di Malang. Iya, tapi kan nggak semuanya benar. Tapi betul kan di mobil, di motor kok tempel-tempel begitu. Enggak, itu enggak. Kita emang satu motor tapi saya nggak meluk ya. Coba, ini jemput ini siapa yang bawa motor, siapa yang dibonceng? Intinya mereka kan sama-sama Malang Selatan ya. Saya nggak tahu jarak rumahnya ya, tapi dua-duanya di Malang Selatan lah ya. Kita tahu Malang Selatan ke Kota Malang ya. Lumayan. Satu jam lah ada Iya. ini. Open mic tentu malam. Mereka berangkat pasti dari sore. Jadi Upit itu nebeng sama Dewangga. Setahu saya. Upit kau yang nebeng ke dia. Ya. Setiap malam itu kalian bersama-sama.
Enggak setiap Oh, malam. malam minggu doang ya? Enggak. Malam open mic doang. Iya. Dan situlah muncul perasaan-perasaan itu. Enggak bikin saya suka sih kalau dianterin doang lah. Maksudnya kenapa? Menurutmu Dewangga kurang ganteng atau kurang nggak Gak memenuhi ekspektasi. my type gitu? Apa gimana? Ya, aku nggak mandang wajah doang ya. Oke, yang kau pandang apanya tuh? Ya, usahanya, struggle-nya. Sekarang aja dia masih struggle juga. Oh, Belum dia- mapan, ya Allah. Enggak, maksudnya dia usaha struggle tuh dalam kehidupan atau usaha dan struggle-nya dia ke kamu gitu. Maksudnya, Dewangga kurang ini nih, kurang usaha ke sayanya nih gitu. Enggak sih, lebih ke dia tuh belum mapan tau bang. Kalau struggle mah saya juga struggle. Saya udah biasa, nggak harus sama Dewangga. Gini deh. Banyak kisah cinta yang Betul. dimulai dari nol semuanya. Iya, nol sama-sama Pertamina mungkin ya. Sebelum kita ke situ, ini dulu deh kriteria laki-laki yang maksudnya tipikal yang ideal untuk Upit itu. Selain hidup apa? Baju merah, baju merah. Enggak sih. Apa kriteria tipikal laki-lakimu itu? Pertama ya, mapan udah pasti. Kok tidak peduli yang lain, yang penting mapan dulu deh nomor Mapan satu dulu. tuh. List pertamamu. Iya, mapan. Karena aku tahu aku struggle udah dari lama. Kalau nyari yang struggle lagi mah ngapain? Ya tapi kan sama-sama dari nol. Ya udah, Mapanmu capek. ini kriterianya apa ini? Sudah punya rumah, sudah punya perusahaan, sudah punya ini. Mino, kalau aku ya, udah inilah. Kalau rumah BUMN, BUMN. boleh, BUMN, Oh, BUMN, boleh. Apa kau punya kriteria minimal? Ya seenggaknya itu rumah lah, meskipun kecil nggak apa-apa juga. Tapi seenggaknya kita udah punya buat berteduh itu udah Kalau jelas gitu. Rumah monopoli juga kecil nggak apa-apa. Terlalu kecil. Agak susah masuknya ya. Agak susah masuknya. Rumah monopoli. Itu juga- satu merah satu kuning. Mohon maaf, kalau di monopoli juga Upit nggak di rumah, di penjara. Dia. Mabuk di mukamu. Setidaknya yang tidak membebani kamu lagi lah nanti. Iya. Sudah mandiri. Udah ada pekerjaan tetap. Kau butuh yang pekerjaannya tetap atau tidak? Pekerjaan sebenarnya nggak harus pekerjaan yang tetap ya, tapi penghasilannya tetap. Dia tahu lah meskipun mungkin freelance ya, tapi dia tahu caranya ngolah duit kayak gimana. Kau tuh rencana mau hidup di Jakarta atau di Malang? Hah? Rencana mau hidup berumah tangga, berkarya di Jakarta atau di Malang? Di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Dan selama 1 tahun lebih di sini ini kau sudah takar lah kira-kira kebutuhan di Jakarta itu seperti apa? Iya. Untuk mapan gitu? Untuk mapan, iya. Maksudnya Iya kan kalau kriterianya penghasilannya tetap, Dewangga tetap. Penghasilannya mah ada. iya. Sama kan kriterianya sama-sama tetap. Tapi kenapa kau ini terlalu terlalu nafsu untuk dia sama Dewangga? Itu yang saya tidak mengerti. Karena menurut saya nih ya, saya tidak percaya dengan persahabatan Laki-laki perempuan. laki-laki dan perempuan. Pasti terjadi sesuatu. Apakah terjadi cinta atau terjadi ancaman? Cuman dua ini. Ancaman. Iya, misalkan Upit ancam Dewangga misalkan. Layak sih kalau Dewangga dia saya curi motormu ya, gitu misalkan. Kok nggak antar saya curi motormu, misalkan begitu. Tapi kenapa maksudnya kau itu berusaha sekali menyatukan dua orang ini? Oke lah, teman laki-laki dan perempuan sulit diterima untuk hanya berteman. Iya. Kenapa kalau Dewangga dengan Upit Karena ini? saya melihat ini kayak terlalu intens. Mungkin mereka berdua itu, ini saya membantu mereka berdua. Siapa tahu mereka berdua itu memang ada rasa, cuman saling sungkan gitu. Ya ngebantu, tambah nambah masalah. Enggak lah, ini masalah. kan kalau kalian jadian kan bagus juga. Aduh. Tapi sebentar, ini saya ada kejutan buat Upit sebenarnya. Kok ada kejutan? Ada kejutan, jadi Upit itu sudah lama pengen bertemu orang ini. Sebentar saya panggil dulu. Benny. Ini dia. Silakan masuk. Silakan masuk. Mari. Ini dia. Endo. Salah orang, kayaknya salah orang. Kayaknya saya Kita panggil. pernah ketemu di Malang Saya loh. salah orang. Duduk aja dulu, tidak ada klipon kok ya? Niki bojoku. Oh, bojo. Gelem awamu karo deh. Aku turu wae. Turu ae. Turu tak sedinoan. Masuk kereta. Masuk kereta. Turu seharian, masuk kereta. Mantap tuh. Wih, Si nyambung tuh. saya kasih tau kau,
Saya hari ini lagi capek. Saya punya pikiran dan pekerjaan banyak. Habis ini saya masih harus pergi lagi ke Bekasi. Ya. Bisa tidak jangan dulu terlalu lama dan dia ini. Saya lagi tidak ada niat Kau untuk tidak dia. ada clip-on juga kau keluar sana. Saya Saya tidak tidak ada panggil energi kau ya. untuk hadapi Salah kau. nih, salah. Sabar, saya panggil yang benar. Halo, Assalamualaikum. Nah, ini dia. Kejutan untuk kopi. Ladies and gentlemen. Oh, siap. Inilah dia. Peluk dong, peluk dong. Peluk dong. Ladies and gentlemen, inilah dia laki-laki si merah itu. Oh, siap. Langsung beda perasaannya. Upit langsung beda moodnya ini. Biasa aja. Enggak. Tapi jujur ya, Opit mau ke Hong Kong nggak? Hah? Mau ke Hong Kong nggak? Enggak ngapain. Saya banyak linknya. Dewangga bisa. Saya banyak linknya. Dewangga bisa. Tiba. Kau pacaran sama yang lain paling orang cuma ngajak ke Kota Tua, ke Ragunan. Dewangga bisa ajak kamu ke Hong Kong. Lebih tepatnya saya kirim. Bukan saya ajak. Saya kirim. Tapi Upit ini memang kacau bang. Dia ini nggak tahu cara berterima kasih. Tuh. Dia nggak tahu cara apresiasi Emang segala makanya macam. gimana ceritanya sampai kenapa Dewangga di Malang Selatan? Saya tahu ya di Malang Selatan tuh yang komik dari Malang Selatan gak cuma kamu ya, ada Bobby, Rifan. ada Rifan Cebol, ada Mas Yuda, Ya. ya lain-lain. Mbak. Kenapa cuma kamu yang mau ngantar jemput Upit? Kenapa saya mau? Karena ini Bang Ari, Bang Abdur. Saya itu kasihan sama Upit. oke, mesakno. Biasanya Mesakno. cinta memang awalnya dari kasihan kan? Betul. Oke, terus? Aku merasa Upit ini potensinya di stand up comedy gede. Oke. Bahkan bukan salah satu, kayaknya aku doang yang mau berpartner dengan Upit di stand up Malang. Saking percayanya kamu itu sama kemampuannya Iya. dia. Makanya kenapa aku mau Begini, jemput kamu dia percaya kemampuannya besar, tapi yang mau berpartner sama dia cuma kamu. Iya, Kamu melihat kontradiktif dalam kalimatmu nggak sih? berpartner dalam MC. Oh, oke. MC. Rumah kalian memang dekat, Setengah jam. satu sama lain. Iya, setengah jam. Aku ke rumah Upit setengah jam. Upit, Ya. rumahnya di mana? Ini kita bicara geografis dulu, karena orang-orang tidak bisa membayangkan. Malang itu Ya. ada Kota Malang, ada Malang Selatan, Ya. Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Nah, kalau di sana itu Kabupaten Malang ini ada yang di Malang Selatan, ada yang di ini Malang juga Utara. kan. Iya. Nah, sama-sama di Malang Selatan. Sama-sama Malang Ya. Selatan. Kamu di mana? Aku Panjen. Oh, ke Panjen. Ke Panjen masih agak cukup dekat tuh ke Malang tuh. Iya. Ke Kota Malangnya, nggak terlalu jauh. Kamu di Gondang Legi. Gondang Legi? Nggak juga terlalu jauh. Masih jauh ya? Masih Dia jauh. Gondang lagi lewat ke Oh, Panjen Gondang lah. Lagi lewat Jauh. jauh lagi ya? Ini Sebelum Panjen. Dampit. Gondang Legi itu sebelum Dampit. Beda arah. Beda arah. Kalau Dampit tuh ke kiri, kalau aku masih lurus Gondang Legi. Berarti jauhan Gondang Legi lagi dong? Jauhan Gondang Jauh, Legi. dikit lagi laut udah dia nih. Dikit lagi ini, Sempu. Yes, Ya, dikit lagi. udah Sendang Dikit Biru lagi, dia nih. dikit Iya, lagi dikit lagi pantai. Sendang Biru, bener-bener. Gondang Legi baru Sendang Biru itu kan ya? Oh iya, iya. Jadi kamu dari Gondang Legi itu naik motor jemput Upit di Kepanjen. Yang mana harusnya aku kalau ke Malang itu tinggal ke timur aja. Oh. Cuman harus Tapi ke kok barat putar gara-gara dulu. ini Kok ke jemput barat Upit. dulu mencari kitab suci nih. Iya. Jemput Upit di rumah sakit Panjen. Kok di rumah sakit? Bagian apa ya? Gangguan jiwa ya? Kau jemput dia? Jemput Baru dia aku Bang Ari. Selama bertahun-tahun tuh, dari tahun berapa? Kalau bertahun-tahun enggak. Awal kenal Upit tahun berapa? Kalau kenal udah lama karena komunitas Stand Up Indo? Stand Up Malang. Iya. Kau masuk komunitas stand up Malang tahun berapa? 2018. 2018. Upit? Aku aktif banget di 2017 akhir 17. Awal-awal dia masih kerja di rumah sakit Panjen dia ini. Iya ya? Waktu dia open mic awal-awal tuh. Iya benar. Suka ambil-ambil makanan pasien. Makanya banyak pasien koma tuh makanannya diambil dia. Terus orang-orang datang kayak, dimakan lah makanannya ya Allah. Iya. Padahal orangnya tutup. Baru 1 jam kok. Infusnya udah habis, Bu. Iya. Disep sama yang tadi tuh. Disep. Ya habis itu. Kau pertama masuk stand up Indo Malang tahun 2017. 17. Aktif 2017 akhir. Aktif. Awalnya dari mana? Tapi sebenarnya aku tahu workshop dulu, pernah workshop doang. Oke. 2015 waktu itu. Kenapa pengen ikut stand up? Karena Kok orang-orang susah pada gabung di situ ya? Workshop di mana? di lab sempet ada dulu workshop, ada workshop. Oh iya. Workshop Di stand lab. apa Di sempat. laboratorium. Laboratorium yang pertama banget. Setelah warung kelir. Iya, iya. Ya. Itu kamu ikut itu? Iya. Daftar. Tahu info dari mana? Dari Facebook. Dari Facebook. Facebook. Kamu cari sendiri. Iya, karena aku nonton Suci dulu kan.
Oke. Karena setiap komentar pasti jurinya ngomong, tanya kan dari komunitas mana. Lah aku tuh tiba-tiba nge-search aja karena pingin belajar kan. Dan di situ ada itu, lagi bikin workshop. Datang tuh. Terus? Datang mulai dari situ. Itu yang cerita kau sempat diusir itu ya? Iya, itu dari awal dia datang kita udah usir. Kita udah usir, tapi kok kayak lengket banget. Di pintu lengket, gak bisa diusir. Masa komunitas gak welcome sih? Masa gak welcome sih, masa diusir? Kita langsung dihujat sih habis. Gak apa-apa hujat aja setengah malam, saya udah enggak. Terus diterima dengan baik dong pastinya. Iya. Diterima dengan baik. Workshop tuh di situ masih ada Bang Regi juga masih ada, Mbak betul. Cindy masih ada. Betul. Waktu itu ya di situ berapa hari ya? Kayaknya 3 harian lah. Sampai akhirnya karena aku waktu itu emang nggak ada motor ya. Aku ke situ juga motor minjem. Oke. Waktu itu. Minjar apa maling? Setengah maling. Gitu yang jujur dong. Pas balikin baru minta maaf. Tapi emang motorku pernah dibawa Upit tanpa sepengetahuanku. Aku belum ngomongin. Motorku pernah dibawa tanpa sepengetahuanku. Kok kaget? Kaget lah. Lah kok bisa? Kalian kan rumah beda. Dia ambil di mana? Di open mic itu. Oh jadi di open mic. Di open mic. Kuncinya kamu taruh di mana? Kuncinya aku bawa. Kuncinya terus? aku bawa. Open mic selesai malam jam 1. Ah, Aku oke. tuh tidur di bawah. Kan Di itu kan tempat 2 open mic lantai. nih? Iya. Tempat open mic 2 lantai. Aku tidur di bawah Bang Ari. Ketiduran. Ketiduran di bawah. Bangun-bangun. Motorku kok gak ada. Kau pikir habis lewat motor Aduh, maling. ini gimana pulangnya? Tapi ku lihat Upitnya kok juga nggak ada. Upitnya kok juga nggak ada. Dikasih tahu sama komik namanya Rama. Motornya sampai dibawa Upit. Kok bisa nggak tahu sampai diraba-raba pas tidur. Astagfirullah. Dia dibangunin susah ya. Bukan alasan untuk kau raba-raba orang. Kamu grepe-grepe orang itu. Pas kau grepe-grepe kau dapat gantungan. Dewanya gak bangun tapi yang bangun lain itu. Itu pernah nih kaget aku. Dibangunin susah Bang. Sedangkan aku kan udah bareng dia kan. Aku pinginnya tuh nggak nginep. Akhirnya kan dia nginep kan di tempat anak-anak juga kan. Ya kan bangunin bisa, Pit. Nggak bisa, susah waktu itu. Akhirnya ya udah ada anak lain kan, Pepi udah bawa aja dulu. Oke. Kata Pepi. Kata Pepi udah bawa aja. Yang punya saya ya. Motor saya bukan orang lain. Kan punya ini motorku ini. Motorku ini. Mas. Betul sekali. Kau panik attack lah pasti itu. Ya panik badur, motor satu-satunya. Dan di sana kan juga angka pencurian motor Betul. cukup tinggi. Tinggi dan memang pernah ada komik yang motornya hilang di situ. Ya Iya kan? itulah pasti dek langsung tuh. Dek. Apalagi daerah belakang Sardo. Ya itu emang sering kemalingan di Ada situ. aja. Orang ini ternyata yang malah. Waktu kau raba-raba itu tapi hanya dapat kunci. Ah? Iya. Iya, gak percaya banget, bukan. Terus kamu kemana itu? Pulang. Jam berapa ya? 1 malam? Kamu bawa ke Barat Selatan? Iya. Upit, orang biasa kalau ngambil motor temen tuh ke Indomaret, Beli rokok, beli apa. beli lalapan, apa yang deket-deket aja. Soalnya tadi tapinya baru tidur sih. Gitu baru balik tidur. Soalnya aku beli 8, kamu tadi tidur sih. Iya. Santai. Soalnya waktu itu gak ada rencana mau nginep, sedangkan dia udah tidur banget mau nginep kan. Tapi paginya saya kesana tahu jemput Dewanga. Ya iyalah tanggung jawab itu. Ya iyalah. Bukannya jangan sosok. Aku tapi kebalikin. Iyalah. Kamu pulang itu sampai rumah aja udah jam 2, jam 3 ada kali. Ya sejaman paling kalau malam banget kan nggak sampai sejam. Paling 45 menit atau 40 Ya menit. setengah 3 lah katakanlah sampai rumah. Jam 2 lah. Jam 2. Tidur. Tidur. Habis itu Terus kamu bangun jemput lagi. Dewangga jam berapa? Jam 6 karena dia ada kelas besoknya pagi. Asik. Buset, ini mah karena tanggung Sampai jawab aja jadwal ini. kuliahnya dihafalin loh. Udah sering nginap bareng kalau kayak gini mah. Sampai jadwal kuliah dihafal. Udah Kau heran tahun berapa, Dewang? 99 aku, Bang Ari. 92. 92, 99. Brondong. Pas. Gimana Masnya? Gimana Masnya? Pas. Kok pas? Pas Upit dapat brondong maksudnya. Upit dapat berondong, Dewangga bisa belajar. Iya. Upit kan pengalaman pasti lebih banyak. Udah nggak pinter ngajarin saya enggak. Tapi kenapa Dewangga kau tuh kelihatan ngarep sama Upit?
Begini. Pertanyaan. Begini Bang Ari. Langsung. Tidak tanya dulu apa. Kok ngejudge orang. Tapi Kelihatan kok ngarep sama Upit. Saya suka pertanyaan ini. Soalnya setiap kali Upit bilang tidak suka dia, Dewangga itu ada perasaan kayak, kok nggak suka aku sih gitu. iyalah. Hah? Karena begini, Bang Ari, Bang Abdur. Seperti yang kukatakan tadi, harapanku ke Upit itu memang ada. Serius. Untuk Untungnya ini anjing juga nih kadang-kadang kepikir-pikir. Itu aja tadi dipotong tuh dinaikin. untuk Upit itu supaya bisa ke nasional. Supaya Oke. di stand up Malang bukan hanya Bang Abdur dan Bang Ari aja. Kau merasa kayak bakatmu nih Upit, ayo wes, ayo wes. Upit tuh bisa, potensinya gede. Dan kenapa bukan kamu waktu itu? Maksudnya kan kamu juga mengolah dirimu untuk menjadi seorang komik Iya, yang... potensimu juga bagus. Kenapa kamu merasa Upit deh sebegitu besarnya perasaan Aku merasa untuk menulis materi dan tembus suci, materinya Upit jauh lebih gampang. Oke. Jauh lebih gampang. Karena Karena dengan ya masa kita nggak sepakat kalau Upit Ya, unik. unik. Ya, bilang aja jelek. Ada yang bilang gitu. Gak ada komentar penonton, gak ada yang ngomong gitu. Unik. Terus? Maksudnya kalau ada 10 komik nih, satunya Upit itu gampang banget ditandain orang. Betul. gampang banget. Ada komentar di YouTube-nya Jing April. Ini kisah cinta Rahma dan Sinta. Tapi Rahwananya nggak mau mungkin nyulik Sinta. Rahwana datang. Weh, Rama. Tidak ada cinta lain kah? Saya pulang. Woi, kenapa Sinta yang itu? Yang satu sudah sama Jojo. Udah united. Hanoman mau bantu juga malas kayak. Aduh, Rama. Saya capek. Kan kalau di drama itu kan ada yang Rahwana datang, baru Sri Rama kan ada pergi kejar Kijang. Iya. Rama sama Lesmana itu ke Rama sendiri, habis itu Lesmana nyusul. Jadi Lesmana itu bikin lingkaran. Ya. Jangan melewati ini. Jangan melewati ini. Selama dia tidak melewati itu tuh Rahwana tidak bisa Rahwana masuk. tidak bisa masuk. Baru Rahwana kayak dorong dia masuk. Pas dia mau lewati, tidak Masuk. kok masuk? Kok masuk di lingkaran itu? Kau jangan keluar. Anjing gak bikin susah saya. Jangan bikin susah saya. Anjing gue, kau tinggal di dalam. Tunggu sampai kami itu datang. Jangan keluar. Jangan bikin susah saya. Disuruh masuk. Cerita tidak jalan. Tidak harus. Legenda berubah tidak apa-apa. Kau keluar sampai Hanoman juga datang bantu Rahwana tuh. Weh, itu kasih dia tuh. Saya malas. Saya malas juga kok. Cerita sama Harus bantu Rama untuk selamatkan dia. Rama tidak balik-balik. Syukur sudah. Saya bebas. Udah bebas. Beneran berubah Habis sejarahnya. sudah itu Rahwana. Hampir. Tapi itu yang bikin kamu, oh ini OPT potensi di stand up bagus. Bagus banget. Kira-kira sebelum itu dia itu ada nggak tebengannya sebenarnya? Dia punya motor. Dia punya motor kan? Awalnya. Nah terus Di mana motor motor ini di itu? mana akhirnya? Motornya bejat. Iya betul Rusak. Bejat. Rusak. Motor apa Shogun? Kawasaki. Kawasaki. Kawasaki Motornya apa dia waktu kencang direm dadak, tempongnya copot, jeblak begini. Di jalan Bang Ari bayangin. Udah jeblak begini. Ya ininya ini. Iya, yang Sayapnya depan. ini. Jeblak begini ke depan. Gimana itu? Fix remornya tiba-tiba jatuh. Kok kalau jalan tuh rongsok banget. Terlalu parah ya bang, terlalu parah. Gimana nggak kasihan? Ya coba? Allah, itu tapi hasil kerja saya sendiri tahu meskipun Tapi jelek itu motor di seperti mana? itu. Hah? Itu motor di mana? Sekarang di Bekasi. Motor itu yang berantakan itu? Iya. Di Bekasi di siapa? Ada di komik Jakut, dia ngontrak di Bekasi, aku nitip di situ. Oh, iya gitu motor kalau di restorasi masih mantap, mesinnya oke. Cuman Oke. ya emang tempong. Kasih apa bari, segala kasih macam. bari. Bari juga menyerah mungkin. Masuk di lingkaran itu. Kok masuk di lingkaran itu? Dengan motor-motor itu ya. Dan itu bikin susah saya. Dan itulah aku support Upit. Iya benar. Akhirnya dari 2018 itu, kau sering antar jemput dia. Mulainya tuh 2023, 2024. Kau itu rutin baru. tuh antar jemput dia tuh. Hampir setiap minggu lah.
Hampir setiap minggu untuk Orang open mic tuamu untuk. sudah tahu kalau kau sering antar jemput Upit? Oh nggak tahu, orang tua aku cuma open mic aja taunya. Oh mereka. Orang tuanya Upit yang tahu. Berarti kamu dua ini backstreet. Backstreet. Nggak ada ceritanya backstreet, cuma teman jemput barengin temennya open mic, udah bukan backstreet, enggak. Tapi kenapa? Apa yang kau rasa kenapa kau tidak siap memperkenalkan Upit ke orang tuamu? Begini Bang Ari. Saya kan uang masih tipis waktu di Oke. Malang. Waktu Bahkan di Malang. bisa dikatakan nggak ada kerjaan, belum ada, dan masih kuliah juga. Oke, kau anak keberapa? Anak kedua dari 4 bersaudara. Oke, jadi masih ada tanggung jawab lah. Masih ada tanggung jawab banyak. Sedangkan kalau aku tiba-tiba, aku memang belum pernah bawa satu pun perempuan ke rumah selama hidup. Belum pernah? Belum pernah. Seringnya ke kosan kan. Ke kosannya Fajar Bukti. Tapi Itu itu cuma ini aja karena Iya, cuma Upit. Upit emang. Spesial Upit. Oke, Cuma itu aja. kau tidak pernah bawa perempuan satupun ke ke rumah. penjual jamu atau penjual nasi goreng? Nggak ada. Mbak, ya tunggu di situ ya. Ambil piring. Mau ambil piring kemarin ya. Nggak pernah karena saya takut Bang Ari. Oh, kau tidak pernah kenalin perempuan siapapun? Karena takut belum punya uang dan tiba-tiba bawa ke rumah pacar terus Sungkan serius. sama orang tua gitu. Sungkan Lapo belum hari punya ini. apa-apa, miskin. Oke. Masa bawa cewek ke rumah kayak Sewajarnya nggak begitu. pantas. Ya, sewajarnya begitu. Takut aku makanya Sampai sekarang. sampai sekarang masih. Tapi kau ada rencana mau bawa Upit ke rumahmu? Ada, Jangan pakai umum. ada. Kalau apa? Kalau renov, kalau rumah renov. Emang saya biasanya nukang sih emang. Ada aku rencana aku pengen karena kemarin setelah yang kemarin tayang yang Bang Abdur Ya. dulu, Bang Abdur dulu, itu kan orang tuaku nonton terus itu. Orang tuaku nonton terus. Penasaran mereka, mana sih Upit ini? Tahu mereka. Mereka tahu Pit. Mereka tahu kan, tahu orang tuaku nggak gaptek. Bisa Oke. nge-search. Upit, bagaimana perasaanmu nih? Hah? Sejauh ini? Biasanya nggak ngapain, kenapa emang? Nggak ada yang salah. Udah di-search Dia loh mereka- sama calon mertua. Ya elah, ibu saya nggak tahu juga tahu. Ibu saya nggak tahu kalau dia belum ada kerjaan Nggak di-search. yang jelas. Atau ini aja deh. Ini ya sekarang ya, seorang ibu pasti ngarepin anaknya dapat yang mapan, yang hidupnya Iya. jelas, ya nggak sih? Iya, gue dewa sama mapan. Tulus Sini, doang Sa- lah sini. ini. Hidupnya kurang jelas apa coba? Saya kasih tau kau, saya waktu ketemu dengan mamanya Naka, itu saya masih tinggal di kos-kosan. Tuh, Tidak punya semua apa-apa. dari nol. Kendaraan tidak ada. Masih begitu-begitu saja saya punya kehidupan. Ketemu dengan pasangan yang cocok, dia support kita punya ini, dia atur kita punya langkah, kita jadi lebih tahu mau melangkah kemana. Iya. Wah, alah. Kalau bentar nih. Kucet ibuku menuruti sampean Upit ya opo. Iya. Kita bentar lagi pasti dibalas sama ibuku. Ya, coba. Tuh, ibu langsung balas, lucu hari itu. Komedinya doang yang dilihat. Maksudnya ini loh. Kalau itu tadi nggak pernah bawa ke rumah orang tua, tapi waktu jemput-jemput Upit, itu Ketemu keluarganya ibunya. Upit lihat nggak? Lihat. Kan yang itu kisah nyata. Nah, terus gimana itunya? Wah, ini Upit dijemput mulu sama cowok ini nih. Kan nggak dijemput sama yang lain lagi, cuman kamu doang. Kayaknya iya. Iya kan? Kayaknya iya. Nah, terus Ada gimana nggak? tuh? Makanya. Kau pernah punya pacar tidak? Enggak, tapi temanku cowok banyak. Jadi yang jemput aku bukan Dewangga doang. Oke. Yang cuma nganterin doang ya. Ya maksudku temen ya udah biasa aja. Tapi yang perempuan ngajak main. berprogres siapa yang jemput ke situ? Ah, elah, kan kita sama-sama komik, wajar dong kalau kita saling bantu ya. Oh, komik lain nggak ada yang mau, cuman Dewangga doang. Enggak tahu diri. Iya, itu maksudnya apa pandangan yang Dewangga rasain? Maksudnya, keluarganya lihat saya terus nih, apa timbul kepercayaan diri dari maksudnya keluarga jadi percaya, oh Upit kalau sama anak ini aman nih. Apa gimana gitu? Nah, waktu itu setiap aku jemput Upit, kaca helmku nggak pernah kebuka. Kau takut diingat? Nggak pernah kebuka. Takut itu satu. Takut di sketsa wajah. Tapi aku nggak tahu. Tapi emang pernah. Kan dirimu dijemput cowok banyak. Ya, Ada nggak respon ibumu yang kayak ke aku? Yang, siapa itu Pit? yang Apa gede. memang setiap cowok digituin? Ya kayak biasa aja gitu. Kok emang pernah ya ibuku bilang gitu ya? Aku seingatku sih yang ya enggak ya. Emang kalau tetangga iya, kalau ibuku sih enggak. Aku Nih. seingatku ibuku enggak kayak itu. Kalau tetanggaku ya Dewangga dilecehkan. yang mengalami. Cerita dulu ya itu yang biar Bang Ari tahu. Iya. Ada yang itu yang kamu nganter pulang. Yang nganter pulang setelah acara ulang tahun Stand Up Indo Malang. Ya, Ulang tahun juga sebenarnya ceritain. Yang Ulang tahu- tahun Stand Up Indo Malang. 24 Juni. 24 Juni. Yang saya datang tidak? Yang saya Enggak, Bang Ari nggak ada. Bang Ari, Nggak Bang ada. Abdur nggak ada. Ya, pokoknya sampai pagi itu. Sampai pagi. Ah, Nah, cerita karena udah terlalu malam ini,
Ya udah, akhirnya tidurlah di kosnya Fajar. Kamu? Aku sama Upit, sama Fajar, Oh ya. sama teman-teman yang lain. Teman Fajar. Rame lah, tidur rame-rame. Rame, tapi Upit tidur di kamar sebelah yang temannya Fajar. Temannya Fajar. Nala. Oh, oke. Dia tidur di situ. Paginya pulang. Tenang aja, kami juga dulu biasa tidur rame-rame kok. Ya. Kalau open memang begitu itu, maksudnya udah bagi-bagi kamar aja, siapa yang bisa ditumpangin. Begitu memang ceritanya. Oh ya. Iya. Begitu. Paginya pulang. Oke, Nyampe lah ke rumah Upit ke Panjen ini. Tak, pulang pagi nih berdua nih. pulang Iya. pagi berdua. Dan kemarin orang rumah tahu cowok ini yang jemput. Terus? Nyampe terus di depan rumahnya Upit banyak orang-orang. Tetangganya ada ibunya gitu. Oke. Upit turun set, nggak lama jalan ibunya ngomong, "Cie, siapa itu Upit?" Upit jawab, "Ya ada lah." Oh, no Di situ lah. kok hati langsung naik sedikit ya. Wah, di waro nih, kok rasa senang sedikit. Pasti apa sih maksudnya orang ini? Kesel lah, Bingung. Dewa kan kesel lah. Maksudnya jawab aja, temen bu, kan beres. Beres. Kenapa temen- harus kasih jawaban Ada yang lah. ambigu? Alasannya Oh, no lah. Upit supaya nggak ditanya-tanya lagi. Kan kalau dia ngomong ya adalah justru malah bikin ditanya-tanya lagi. Makanya ketika aku jawab gitu, ibuku nggak nanya lagi karena ya udah gitu. Oh, berarti ibumu emang nggak peduli. Toh pulang pagi juga nggak dicariin. Iya, Kayak bersyukur ya malah ya. Enggak juga sih. tapi kan pasti tetangga-tetangga kan banyak orang. Pasti itu jadi pertanyaan tuh. Iyalah pasti. Sopo iku? Iya, apalagi kok ini kan maksudnya ya bagaimanapun juga ya. Kau itu kan anak gadis di rumah. Ya. Dewa nggak jemput kamu. Banyak cowok-cowok sering jemput kamu. Coba ingat-ingat deh, pernah nggak kamu dijemput aparat? Siapa tahu ada tuh yang jemput. Ada Upit di sini. Kasus. Tapi kau pernah punya kasus kan? Iya pernah emang. Iya, dikejar orang. Dikejar orang. Setelah saya ketawa saya jadi ingat ya, anjing pernah lagi tadi saya bercanda padahal Iya. pernah lagi. Tapi Upit awal mula gabung tuh, saya masih ingat pertama kali dia gabung, saya nggak tahu lah. Pokoknya saya waktu datang open mic masih di laboratorium itu, dia tuh betul itu kerja di catering rumah sakit ya? Apa kantin? Instalasi gizi sih lebih tepatnya. Keren, SPPG dari dulu nih. Keren. Harusnya kau jadi koordinator MBG nih. Keren. Kau urus gizi di rumah sakit. Jadi aku lebih ke pemasaknya. Jadi yang masakan rumah sakit itu saya salah satunya. Pantas masakannya nggak enak ya. Apa karena kita sakit kali ya? Sebenarnya masakannya enak. Masakannya enak. Cuma karena kita sakit, lidah Terlepas pahit. dari enak apa tidak, itu selera. Yang pasti setelah memakan makanan masakan Upit, orang-orang sehat. Iya kan, kalau di rumah sakit kan pasti dikasih makanan Iya. yang sehat kan. Menurutku karena bumbunya ketaker aja sih, gula garamnya ketaker. Nggak boleh berlebihan kan? Nggak boleh. Nggak boleh berlebihan. Itu yang bikin rasanya mungkin beberapa Agak kayak ada hambar. rasa hambar dan lain sebagainya. Lebih kepada nggak boleh berlebihan memang. Nah itu awal mula kan saya taunya itu. Terus dari situ tuh kamu kemana sebenarnya? Maksudnya setelah itu kan saya udah sibuk di Jakarta, sekarang saya udah nggak tahu tuh. Tiba-tiba datang-datang. Udah ikut kompetisi. Iya, maksudnya itu udah nggak di rumah sakit gitu. Waktu itu kan habis dari situ kan COVID bang, lumayan lama kan itu. Nyari kerja juga susah kamu kan kena itu. COVID. Iya, nyari kerja juga susah kan. Jadi saya ngerjain apa aja yang menghasilkan uang, termasuk saya ngojek. Awalnya tuh ngojek tuh nganterin anak sekolah, ngaderin orang kemana gitu. Di Apapun Kepanjen? iya, setelah dari Jakarta itu ya. Setelah dari Jakarta yang kapan? Yang ini yang Suca. Iya. Tidak, yang beres dari rumah sakit dulu deh. yang beres dari rumah sakit kan langsung ke ini, ke Jakarta itu. Suca. Dia Itu resign Suca. dari rumah sakit gara-gara masuk Suca. Oh, resign dari rumah sakit itu gara-gara masuk Suca. Nah, itu. Oke, beres dari Suca itu di Jakarta Di sini, terus Jakarta, balik lagi. balik lagi. Suca kau berapa penampilan? Sekali doang. Memang doyan dia. Nah. Yang penting nongol. Partisipasi, dia partisipasi. Apa itu juara? Partisipasi aja dah. Satu kali di Suca langsung balik. Iya, Balik udah nggak dapat pekerjaan. balik. Enggak, Karena kenapa udah- nggak lanjutin iya. yang di rumah sakitnya waktu balik dari Suca? Sebenarnya aku tuh udah ngajuin berhenti waktu itu. Ngajuin berhenti, kan itu nggak tiba-tiba berhenti kan? 1 bulan sebelumnya harus ngajuin dulu kan? Oke. Jadi sebelum Suca itu sebenarnya aku udah ada pengajuan. Karena Oke. aku ngerasa aku udah nggak bisa kerja di situ karena tanganku sakit waktu itu. Kan, Oke. Karena kamu guguran pakai tangan ya. Nah, Dia kayak King Abdi masa tangan di wing. saya karena saya terlalu inisiatif aja. Jadi ada di fase aku tuh kerja dulu pakai sepeda gayu, sepeda. Ya.
ada waktu di mana aku kadang pulang tuh capek. Sepeda pancal. Iya. Karena itu waktu itu tuh dari rumahku ke rumah sakit itu sekitar ada kali 4 kiloan lah. Oke. Back to war. Wes ya, adalah hari di mana habis pulang kerja tuh capek. Terus? Kok ide sih saya kalau ada truk lewat tuh megang besinya. Emang Oh, biar ini naik sepeda. Iya. Biar dibawa sama truk. Terus? Sekali, 2 kali tuh aman, 3 kali aman. Nah, keempat ini gak aman. Masuklah ke penggilingan tebu. Dipikir tebu ya kamu ya. Masuk tuh di pabrik gula tuh. masuk Kenapa dia terpentok? Kayaknya dia tuh kayak ngeliat aku dari sepian, kayak digas gitu Bang. Jadi kayak langsung gini jatuh saya. Dari situ tuh. Terus sakit badanmu langsung. Lumayan tuh. Masih aku paksain kerja, masih ini ya aku iniin. Lanjut. Dewa nggak saya lupa minumannya. Aku masih kerja tuh, masih aku paksain. Sorry. Tapi kerasa banget. 6 bulan terakhir sebelum berhenti tuh kerasa banget kan. Aku pijat, aku ini itu. Sulit, udah sulit. Akhirnya susah, ya udahlah aku mutusin buat berhenti. Resign. Resign. Nah, masuk Suca kebetulan tuh. Kebetulan masuk Suca. Sebulan. Ini apa? Ya? Gogos. Gogos ya? Enak loh ini. Gogos. Gogos. Dari ini. Pare-pare. Iya tuh. Gogos. Lanjut Pit. Habis itu ya udahlah, habis dari situ karena nggak mungkin balik juga kayaknya berat. Aku tuh pinginnya tuh emang akhirnya kerja apa ya yang memungkinkan tidak terlalu berat di tanganku ya kerjaannya ya. Nah, kamu waktu stand up di Malang itu sebelum masuk Suci dan Suca dan sebelum masuk Suci itu setelah Suca itu kerjaan stand up cukup menjanjikan. Sempat menjadi mata pencarian. Enggak, sebenarnya aku cuma dapat job tuh sekali doang selama sebelum Suci Suca. ya, sebelum Suca ya. Kali Di stand up Malang tuh. 2 kali. Sebelum Suca sekali doang. Sebelum Oke. Suca. Sebelum Suci kayaknya juga nggak ada job juga sih. Yang stand up. Stand up ya. Cuma paling ada tuh sempet jadi opener yang di Bojonegoro itu doang. Kayaknya selebihnya kayak nggak Setelah ada. Suca sama aja. Iya sempet, tapi mentalku jelek banget Bang di situ. Aku nggak sempet tuh kemarin ditawarin Sukros kan. Karena mentalku masih jelek ya. Karena waktu itu tuh masuk Suca itu aku lagi aktif-aktifnya tuh cuma 4 bulan langsung masuk Suca atau 5 bulanan, 4 bulan kayaknya. Itu Suca. Habis itu Dari ya secara mental. secara mental belum. Akhirnya aku nyari-nyari alasan. Sampai akhirnya ya itu aku kerja di Jakarta. Aku bilang aku nggak kerja di Jakarta, aku nggak bisa. Sebenarnya kan kalau di ini kan ya bisa-bisa aja kan. Tapi karena mentalku masih jelek banget. Daripada tampil jelek, Iya, kamu hanya bilang nggak bisa. nggak Setiap bisa kali ada tawaran. gitu. Oh. Akhirnya kerja di Jakarta, kamu habis itu balik ke Malang lagi? Kan sempat itu yang kamu tawarin aku apa gado-gado ya? Yang mana sih? Yang kamu minta aku review. Oh itu setelah Sesajen Gunung Kawi kali. Oh, pokoknya saya review aja itu. Apa? setelah dari Jakarta. Nah itu termasuk setelah ngojek akhirnya aku berusaha jualan sama temenku, ngajak temenku. Oh, yang jualan katsu itu. Katsu-katsuan Iya. itu. Betul, katsu, bukan Katsu-katsuan. Suca. Katsu sama ya mie pedas gitu kayak gitu-gitu. Iya. Dimsum. Berapa lama itu? Dimsum. Oh, dimsum yang kamu kasih ke aku. Termasuk Ini Mas ada dimsum. dimsum. Iya, itu aku. Dia kasih waktu di Malang. Di mana? Malang. Di Malang. Sun, apa ulang tahun? Dia pernah bawa makanan banyak ke komunitas. Niatnya Oke. baik. Niatnya baik. Tapi teman-teman sekomunitas nggak ada yang makan. Ada. Siapa yang makan? Videonya masih ada. Bang Iya. Ari. Bukan Mas yang Bang Bobby. Ari, yang Ah. dirimu bawa 2 kuah itu. Terus Mas Bobby ngomong, Upit, nggak panganan, sopo sing gelem, aku mau. Gitu. Bobby memang mulutnya juga. paling ada juga yang Ada. udah diancam pakai ini kan jari-jari sepeda kan. Iya, diancam. Bobby memang mulutnya kurang ajar juga ya. Sebenarnya kan mungkin akan ada aja, tapi karena dia bilang, aku mau. Jadi orang terprovokasi. Ada yang terprovokasi, oh boleh enggak gitu ya. Oh boleh nolak nih, gitu. Tadinya orang bisa ada rasa sungkannya gitu kan. Kayak, wah Upit udah bawa dari jauh nih, makan deh bagaimanapun juga. Diawali dengan begitu. Ada yang mau enggak nih, Upit bawa makanan nih. Kalau aku sih enggak ya. Jadi orang ya, oh boleh. Oh boleh. Boleh enggak? Ya? Boleh enggak? Ya, makasih Upit, hati-hati ya gitu. Berapa lama kamu jualan makanan? Kayaknya hampir 2 tahun. Lumayan itu. Lumayan Bikin lama. kamu survive. Survive. Tapi ternyata progresnya sangat Lambat. dan aku ngerasa labanya sama biaya lain-lain itu enggak Effortnya terlalu banyak. terlalu. Akhirnya Ya? FNB ya kamu udah, tinggalkan. Akhirnya udah berhenti.
Nah dari situ tuh berusaha nyari kerja lagi kan. Kerja tuh kayak ini di jualan masih makanan juga, cuma udah kemasan punya orang. Oke. Jadi tinggal jual-jualan Reseller doang. lah jatuhnya. Yang COD. Enggak, ini udah nggak COD, tapi nungguin di depan pabrik. Biasanya ada kan orang jualan makanan yang udah kemasan buat karyawannya yang tinggal makan lah kayak gitu. Oke. Sambil memulai lagi stand up. Oke. Oh, kan. berarti yang COD itu Katsu kan? Yang COD Katsu. Nah, dia ini pernah jualan sama anak kampusku di Panjen juga. Nah, kampusku kampus Islam, Bang Abdur Bang Ari. Kampus Islam. Yang mana perempuan ke situ harus masuk pakai jilbab, wajib. Pakaian syar'i. Upi datang ke situ, aku tahu pakai celana pendek, nggak jilbaban. Nah, anehnya kok dia boleh? Dipikir Kok dia lanang boleh? mungkin. Tanya aku sama satpam. Baju Arema kali dia pakai baju Arema kali. Yang Franco Hita kali. Apa yang Emaloy Sergei gitu, yang Emaloy Sergei gitu. Sergei nih. Waktu itu Upit potongannya nggak pendek tapi segini, bondol-bondol gitu. Terus kata satpam, Aku tanya satpam sama Pak Eko. kok iso? Pak Eko coko itu kok iso mlebu gak jilbaban? Bilang gitu bahasa Jawa, kok bisa masuk gak jilbaban? Lu kukira lanang, Mas. Bener, berarti kamu dikira laki-laki. Kok kira Anthony Jomabala. Udah sering dipanggil. Pantes kok bisa masuk gini. Si Upit. Berarti kau ditinggal itu, kau tinggal akhirnya Akhirnya aku semuanya. tinggal. Dan ya itu mulai dari itu jualan sambil open mic itu. Sambil Oke. memulai lagi stand up. Sampai akhirnya kamu ketemu ini lagi, apa alurnya lagi di stand up dan nyoba suci lagi. Dua kali kan kamu masuk suci? Dulu cuma golden ticket Sempat tapi kamu nggak masuk- ditelepon. Kamu sempat masuk pre-sale nggak sih? Pre-show. Pre-show. Masa dijual? Sempet dijual. Presale di diskon pun 11 orang nggak mau. Weh, masuk di lingkaran itu, tetap di lingkaran itu. Pre-show, kau pernah masuk pre-show? Belum, cuma golden ticket tapi nggak ditelepon. Oke. Suci 8 waktu itu. Oh, suci udah lama malahan ya? Lama. Suci 9 kamu nggak ikut? Nggak ikut, langsung loncat suci 11. 11 langsung masuk final. Iya, finalis. Berapa kali tampil? 2 kali. Oh, yang itu 2 kali. Lumayan. Lumayan peningkatan. Satu doang tapi. Gak apa-apa, peningkatan. Coba lagi suci 13. Waktu itu saya dikabari kan, Mas, Upit masuk final tuh. Oh iya, ayo kita bantu. Kan kadang-kadang kita saling support kan. Ya. Ngumbutin gitu kan. Terus show 1 aku masih belum lihat kan, kayak masih nggak tahu, masih belum ngeh. Show 1 dia lolos tuh. Baru saya dikasih tahu show 2. Show 2 saya bilang, oh iya. Tapi saya belum sempat waktu itu karena dadakan kan. Iya. Sudahlah, berikutnya aja baru saya bantu. Berikutnya, sudah hilang. Sudah hilang. Saya pernah waktu di kompetisi itu saya ke Malang pada waktu itu lah. Ada kegiatan apa gitu, pokoknya di Malang. Ketemulah saya sama Widi, sama Junet. Saya tanya, woi, Upit gimana ininya materi minggu ini? Aduh bang, susah udah biar close mic. Mereka menyerah. Kosong. Materinya Upit Pre-show itu, Bang. Materi mulai tahun 2019 sampai 2024. Dan cuma satu itu aja, materi selama dia stand up. Yang match sama Persija. Ya. Tapi belakangan ini kamu berkembang loh. Maksudnya ada banyak materi-materi baru yang kayak orang-orang kan selalu worry ketika kamu bawa materi baru. Jujur aja nih. Ya. Orang-orang itu selalu worry ketika kamu bawa materi baru. Bahkan kemarin kamu sempat ngeluh kan, Mas Ari ini aku nih jadi cadangannya Fajar Mukti ya. Karena openerku kan pilihannya antara Fajar Mukti atau Upit. Nah, telepon Fajar Mukti dia nggak bisa, ya udah berarti Upit gitu. Pilihannya antara dua itu. Terus dia ngeluh itu, Mas Ari ini berarti aku pilihan kedua. Bukan. Karena juga pertimbangannya kamu dengan materi-materi baru itu kadang-kadang suka nggak jejak. Tapi pas lihat kamu di Malang kemarin sebenarnya aku sangat trust sekali gitu, kayak jejak ini materinya yang ini gitu. Makanya aku berani ngambil kamu jadi opener dan terbukti kan ketika show kamu jadi opener. Kemarin lagi di battle, karena aku sudah sempat bilang, Pit, yang matang-matang aja Pit ya. Karena aku ingat nggak di backstage aku bilang, jangan terlalu ambil resiko Pit. Karena ada kekhawatiran kamu kalau materinya nggak kamu badanin, nggak deket sama kamu itu, kadang-kadang suka goyang mental tadi itu. Tapi kemarin aku lihat beberapa kali tampil kamu udah stabil banget ini. Sering kamu open mic ya di Jakarta? Iya, nggak bisa dipungkiri karena ngerasa gapnya terlalu jauh dan aku ngerasa mentalku masih jelek banget. Aku berusaha untuk sering-sering open mic dan keliling ya. Lucu nggak lucu, bodoh amat yang penting naik dulu. Bahkan aku sebelum itu aja karena setakut itu buat ngebom ya. Bahkan akhir-akhirnya aku memulai dengan open mic dengan bercerita aja tanpa mikirin joke-nya. Nggak kena ya udah, pokoknya aku nggak goyang dulu aja gitu. Ngebom ini nggak apa-apa nih, karena Nggak aku apa-apa, pengen udah, rasa gitu. ngebom dan
Santai dan santai ya, nggak bingung, nggak ini. Sampai akhirnya ya udah hari berikutnya open mic baru dibenerin lagi gitu. Minggu ketiganya diusir kan sama komunitas. Masuk datang cuma cerita aja. MC nih, MC harus ngangkat lagi. Pulang kamu. Tapi dia ini pekerja keras, kamu lihat dia Dewangga di komunitas sebenarnya. Di komunitas, kalau di sana malah enggak Terlalu ya. enggak terlalu. Di Jakarta ini perubahan besar berarti buat Covid. Tuntutan keadaan ya. Tuntutan keadaan mungkin karena Dan juga Apa mungkin, karena Dewangga udah di sini? tapi di saat kamu jualan, mencari cara bagaimana untuk survive dan sebagainya, di saat itu kamu ngapain Dewangga? Aku Berdoa di sujud terakhirnya. waktu di Malang. Dia kan ini petarung banget kan dengan kehidupan ini kan. Iya. Jualan apa segala macam, masuk kampus Islam gak pakai jilbab, yang penting bisa jual. Gitu kan. Maksudnya ditabrak semua gitu. Tabrak semua. Di saat itu kamu melakukan apa? Aku justru ngajak dia berkarya malah. Oke. Sempat bikin konten bareng yang Beauty and the Beast itu bareng aku berdua sama Upit. Nama kita berdua itu Beauty and the Beast. Tapi maksudku dia lebih cocok jadi Teko aja. Itu ku ajak bikin konten, ku ajak Di Malang itu. di Malang Pit yang MC supaya bisa ngelatih sense. Ngelatih sense biar materinya nggak gini-gini aja. Siapa tahu dari MC bisa dapat materi karena itu beberapa metode komik Malang yang Oke. berhasil gitu. Oke, iya. Kan dirimu udah ada nih. Nah, uang dari jualan ya udah sisihin aja. Nggak usah peduliin transport kan ada aku. Luar biasa loh Keren. pengorbanannya itu. Ada satu cerita Upit dulu sempat, saya lupa mediumnya di mana, apa rentang waktunya, tapi dia sempat kerja sama Dias. Diasnya ada komik Malang juga gitu lah ya. Sudah punya perusahaan lah. Oh ini apa namanya? Deodoran. Ah ya. Deodoran. Upit kerja di situ. Nah, Dias ini kan punya inilah alat-alat lah buat berkonten segala macam, kameranya bagus. Nah, Upit itu sering juga bikin konten, pinjam kamera itu. Suatu saat Dias tuh ya namanya bisnis ada naik turunnya lah ya. Jadi bisnisnya lagi turun, jadi dirumahkan lah. Semua banyak karyawannya. Jadi kumpulin. Ya teman-teman, ini ya udah selesai ya gitu ya. Gitu. Terus semua orang sedih, Upit kayak, Mas tapi saya oleh nyilih kameranya. Tidak itu tempat, oke. Momennya kurang pas itu. Orang lagi susah loh. Kamu mementingkan pinjam kamera masih bisa nggak sih? Masih boleh nggak pinjam kameranya? Orang lagi buat konten. Upit itu pojok denger dia ngasih semua apa ini ntar dulu nih aku masih bisa pinjam kamera kan. Iya. Sepanjang orang Dia lebih mikirin itu. menghadapi situasi Covid, pengiriman packing yang menurun, omset, dia langsung, tapi ini aku bisa nggak ya pinjam kamera? Aku nih penjualan kita sekarang begini menurun. Oh, aku tapi Kok bisa iso pinjam kamera. Teman-teman maaf ya, kita sudah bekerja keras tapi memang situasinya sulit. Iya, tapi aku bisa nggak punya kamera. Kok bisa? Gaya berpikiranmu. Prioritas utama. Iya. Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin ada karyawannya dulu yang, aku Mas, iya tapi nanti untuk urusan pesangon, iya pesangon nanti aku akan usahakan semaksimal mungkin dalam waktu dekat. Nanti kita catat. Mohon maaf pengertiannya ya, kita agak waktunya. Dia itu, aku bisa kayaknya kamera. Bajingan. Karena orangnya kan juga kaya kan. Itu kan usahanya yang dirumahkan, tapi rumahnya kan tetap gede juga gitu. Berarti kamu berpikir, bisa nggak ya aku punya kamera? Ini orang masih kaya kok. Masih rumahnya gede. Masih usahanya turun, rumahnya gede banget. Kayaknya bisa sih. Ada pertanyaan lagi. Mas. Ya silakan. Bisa nggak punya kamera? Itu siapa? Saya lupa dah. Siapa ya? Entah Fajar. Pokoknya cerita banyak. Saya tuh tiap kali ke Malang kan nongkrong itu saya sama Widi, Junet. Pokoknya saya sebar-sebar aja siapa yang bisa ngumpul. Mereka ngumpul di mana, saya biasa sama Cindy itu bareng. Nah, Ada itu cerita ini entah dari Widi, entah dari Junet, entah dari Mas Yuda. Ada aja pokoknya. Sebelum kita ketawa-ketawa, pulang, happy. Gitu. Bisa nggak aku punya Gitu. kamera? Sampai yang itu apa? Ada juga yang
Tapi udah diceritain dikejar setoran di ini juga di Ngabdur juga udah. Upit tinggal sama saya 1,5 tahun. Ada kali 1,5 Upit atau 2 kau pernah tahun. tinggal Ya? dengan dia? Pernah, 1,5 pernah. tahun di rumahnya kamu? Ya 1,5 apa hampir 2 tahun. Pokoknya dari Mada umur 5 bulan. Ya kami Sampai pindah ke dia umur jalan? 5 bulan sampai ya Mada umur 1 tahun lebih kayaknya. Oke. Hampir Itu kok 2 ngapain tahun. tinggal di rumahnya Abdur? Awalnya Belajar stand up? Saya itu mau pesugihan, cuman iblisnya tolak. Mau kau korbankan dia nih? Iya. Mas kayaknya saya iblis tapi Masuk nggak gini ke juga. lingkaran. Saya. Masuk ke Iya. lingkaran. Jangan keluar ya. Iya. Jangan bikin susah Saya teman-teman. malu loh sama iblis-iblis yang lain, pesugihannya mereka nggak gini kok. Hanya nggak jadi. Masa kamu jadiin pesugihan sama dia juga nggak jadi Nggak ditolak. jadi. Nggak Mas, jadi. mohon maaf ini kalau pesugihan bisa nggak yang kualitasnya? Kalau orang berkurban aja loh nggak boleh ada cacat. Kambing-kambingnya. ya. Sekarang Dewangga ikut stay di Jakarta. Demi mengejar Upit. impiannya, Impiannya. Bukan. Ya itu Sabar, saya mau tanya Upit yang sebelum yang tadi ya, ada satu plot hole yang saya belum tanya tadi. Apa? Yang mana? Tadi Dewangga dari sisi Dewangga ya, saya melihat Upitnya ada potensi. Dari kamunya, kenapa yang kamu minta Dewangga gitu, yang buat jemput? Emang kamu nggak minta ke teman-teman yang lain? Kan awalnya bukan karena dia inisiatif, karena disuruh komunitas aja. Awalnya kan karena ulang tahun itu kan, awalnya. Ulang tahun Stand Up Indo kan. Oh, Stand Up Indo Malang. Iya. Itu awal mulanya. Awal mulanya kan dari situ, dia disuruh Stand Up Indo kan awalnya emang. Oh, disuruh komunitas. Iya. Dewangga. Tuh, Upit ya. Iya, Bareng- karena saya nggak ada motor kan. Waktu itu motornya masih di Bang Abdur. Iya, Waktu masih di itu. rumah saya berarti. Iya. Itu, di rumah di sini. iya, dia di sudah sini. pulang. Oke. Motornya ditinggal di rumah saya masih. Saya belum sempat kirim tuh. Tapi itu, kenapa komunitas sampai menyuruh gitu? Apakah Upit nih MC atau apa sehingga harus ada? Enggak, Upit tuh teman-teman stand up Malang waktu ulang tahun tuh pengen semuanya tampil, Termasuk Upit. termasuk Upit. Tapi Upit alasannya nggak ada yang jemput, gimana aku? Ya udah, Dewangga kan sama-sama Malang Selatan. Komunitas pastikan juga ini. Dewangga sama-sama Malang Main Selatan. gampang aja ini. Ya udah. Tidak ada komplain kau kak, jalurnya beda loh. Padahal ada Elmo loh. Elmo pakai saji. Palang Selatan juga dia. Tapi Elmo Waktu itu udah ada kayaknya calon istri Elmo. apa udah ya? Jangan Udah. rusak rumah tangga orang. Iyalah, Hmm. mending yang Malang Selatan terus sama-sama nggak ada apa-apa, jadi nggak ada yang dirugikan. Ya udahlah nggak apa-apa, itu demi komunitas. Oh, Berlanjut. itulah awal Tapi kan mulanya. awalnya lanjut. itu. Tapi kalau dia tuh selalu pembelaannya kan dirimu jemput aku karena senior, karena disuruh mas. Kan itu cuma sekali doang. Selebihnya itu keikhlasan hatimu. Iyalah. Selebihnya itu kayak nunjukin kalau ini loh aku hadir untukmu di dunia ini. Sisanya ya udah Pit, ayo kita bertumbuh gitu, Ngari. Terus ya kan bertumbuh arahnya ada dong. Bertumbuh dulu, Iya, ya kan? bertemu dulu. Iya. Siapa tahu kan, Siapa tahu. ketika sudah mapan, Upit ngerasa, oh ya udah mapan nih. Kamu sendiri dari tadi dia ini banyak kasih gambaran tentang kamu loh, Pit. Dia itu artinya sebenarnya melihat kamu secara detail. Kamu itu ngelihat Dewangga sendiri gimana? Iya. Tidak pernah melihat dia. Jangan dulu, siapa tahu kita tidak pernah tahu. Dia tidak pernah ditanya. Ceritalah sedikit. Ya udah, gambaran apa ya? Aku nganggapnya ya udah teman sekomunitas yang saling bantu aja udah. Emang harus ngapain? Enggak, bukan begitu. Maksudnya saya nih kalau saya ditanya, coba Dewangga, kau tanya saya, Mas Ari, Abang Bang Ari. bagaimana? Aku pengen tahu Bang Ari kan udah kenal lama sama Bang Abdur. Iya. Bang Abdur tuh orang seperti apa sih sebenarnya? Kalau saya lihat Bang Abdur itu dia tuh pekerja keras. Bang Abdur itu. Kalau saya lihat Abdur itu pekerja keras. Dia itu loyal juga dan dia itu mau belajar, mau bertumbuh dan juga Thank you, mungkin dia kurang-kurangin fitnahnya sedikit sama orang, mungkin akan jadi orang yang sangat baik. Betul, itu betul sekali. Nih, deskripsi. Enak. Gitu. Bisa mendeskripsikan orang. Kamu kalau ngelihat Dewangga, kamu ngelihat Upit itu tipikalnya seperti apa karakternya? Aku melihat Upit. Upit tuh orang yang kurang percaya diri, Oke. banyak insecure-nya. Ah. Aku nggak tahu kenapa, karena kebetulan aku mahasiswa psikologi ya. Oke. Yang ku tahu tuh pertumbuhan orang tuh yang paling pengaruh adalah lingkungan. Dan yang kulihat Upit di Stand Up Malang itu nggak ada dikasih kesempatan ngomong sama sekali. Sehingga itu mirror ke dia dan dia jarang ngomong sehingga efeknya dia sering ngomong sendiri. Dia nggak bisa beropini. Jadi potensinya tuh kebatas. Tek. Karena lingkungan yang Karena lingkungan yang seperti itu. Makanya aku ngasih diriku untuk Pit, ayo
kita berkomunikasi, Karena kamu kita paham nih, berkarya. betul. Aku tahu Upit ini perlu ngomong. Makanya ayo Pit, kita nge-MC. Kalau kita nge-MC dia bebas ngomong apa aja. Iya. Kita bikin Dan tidak platform bisa sendiri. dibatasi karena Nggak dia bisa MC. dibatasi. Iya. Nah, Betul, tujuanku betul. di situ karena aku tahu kendalanya dia. Sebagai mahasiswa psikolog, ada kemungkinan nggak dia jadi psikopat? Ada. Tapi dia sering ngomong sendiri. Karena malam-malam ke Stadion Gajayana nyanyi sendiri. Ayo. Pertanyaanku kok bisa dia masuk? Karena dipikir laki-laki. Pohon tuh. Dia dipikir laki-laki, jadi boleh. Karena dia dipikir laki-laki, oh tak pikir lanang. Itu yang kamu bisa lihat. Dia bisa lihat kamu detail. Bisa lihat itu. Coba kamu nih melihat Dewangga itu sebagai sosok seperti apa deh? Ya udah. Ya udah jangan pakai ya udah. Dewangga itu Gimana? Apa menurutku. sih bisa? Ya palingan ya cowok dari Gondang Legi apa orang yang udah punya motor. Weh, kalau suka cowok Cowok dari Gondang Legi. Kalau cowok Dari dari kepribadian. Kepribadian. Kalau Dewangga itu adalah cowok dari Gondang Legi, tidak perlu berteman bertahun-tahun. Cukup kamu masuk ke dalam WC, lihat ada tulisan Dewangga dari Gondang Legi. Itu udah bisa. Iya. Ya udah, oke aku akuin kalau dia baik, oke. Dia baik. Itu udah kemajuan. Ada akuin, ada aku akuin. Ada apa? Kayak terpaksa ya. Kayak Ya teman yang baik, ya teman yang baik, ya. Misal, ini saya tidak bilang akan, ini saya bilang misal. Misal menjadi seorang pasangan, kamu ngelihat Dewangga itu akan menjadi pasangan yang baik nggak untuk kekasihnya? Di matamu kayaknya dia ini laki-laki yang kalau jadi pacarnya orang, dia akan seperti apa sama pasangannya? Enggak, menurutku bukan dia nggak Kita bisa. dengar dulu. Kau jangan langsung defend. Bukannya dia nggak bakal bisa jadi baik ya, tapi aku nggak suka tipe Dewangga yang nggak tegas. Bukan kamu. orang lain. Iya, Makanya bisa untuk ada cewek lain. Ada cewek lain. Mau deketin Dewangga, dia Iya. tahu temannya Upit. Dewangga Upit nih. Mbak Upit, aku mau dong dikenal sama Iya. Dewangga. Ah. Kamu kira-kira akan merekomendasikan Dewangga nggak? Ke teman. Kok rekomendasikan? Karena apa? Ya udah karena dia baik. Dia baik. Setahu aku ya, Iya. sebagai teman dia baik. Mau ngajak berkembang yang seperti dia, oke nggak apa-apa. Bakal Mengajak berkembang biak. berkembang seperti dia. Berkembang seperti dia. Berkembang seperti dia. seperti Sorry, saya dengar itu macam mengajak berkembang biak. Iya, saya di kepala saya langsung Upit kayak kepala putih. Serbuk sari kepala Dewangga putih. tiba-tiba gitu. Upit langsung pura-pura makan. Terus baik. baik. Orangnya mau ngajak orang berkembang. Ya sudah. Pasangannya akan mendapatkan apa dari Dewangga kalau misalnya kamu lihat? Kesetiaan mungkin. Dia setia nggak menurutmu? Nggak tahu ya, aku nggak pernah mencari tahu dia sedetail itu. Tapi melihat kesehariannya dia Iya. ngantar jemput kamu, obrolannya, menurut dia itu tipikal pria setia nggak? Kayaknya kalau cowok baik bukannya ya emang harusnya begitu ya. Kalau emang maksudnya Bukan, yang harusnya begitu tuh cowok jelek. Cowok jelek ya harusnya begitu. Saya berdamai, saya merasa seperti itu. Kita sebagai cowok tidak terlalu ganteng, harus baik dan setia. Saya juga kena itu waktu di spesial mungkin ada benarnya. Terus kayak ya udah gitu, nggak ada sesuatu yang spesial. Maksudku itu basic manusia aja apa gitu. misalnya ada temanmu yang kamu rasa cocok sama Dewangga, apa yang akan kamu kasih tahu dia? Ih, Dewangga aja tahu orangnya apa gitu, yang spesial dari Dewangga. Yang spesial dari Dewa nggak? Ya, yang biar kamu bisa menguatkan Dewangga di mata cewek ini. Kayaknya aku nggak tahu ya, selain dia baik dan dia rajin konten, apa ya? Aku nggak tahu. Jujur aja, saya nggak ngelihat Dewa nggak seprofesional rajin itu. konten. Jujur aja, aku ngelihat Dewa Bubun nggak. juga rajin konten, Bubun. Masa itu sih? Bubun warwer. Apa ya gimana ya? Ya Kalau ganteng, tampan, ya, aku bisa bilang kalau Ya. Dewa ini ganteng loh dia. sampai di ganteng. Denial. Pas pertanyaan tuh, tapi kalau ganteng, ya. Tidak pakai jeda loh. Lihat tadi tayangannya. Tidak pakai saya akuin, Iya, tapi langsung. Kalau Ya. ganteng, ya. Ganteng memang. Iya. Tapi orang lihat gitu juga kan ke Dewangga, nggak aku doang kan? Enggak, kamu doang kayaknya deh. Kita cowok-cowok Banyak ngapain orang bilang cowok lain Ya ganteng? enggak, perempuan-perempuan lain aku yakin kalau melihat Dewangga pasti mengakui kalau dia ganteng. Tapi ganteng itu bukan sesuatu yang di kamu. Kayak, ganteng Enggak. juga nih, manis banget nih cowok. Enggak. Dia kelakuannya sama kamu jujur aja, jujur teman-teman ya. Ini bukan berusaha mencomblangkan atau apalah.
Udah terlanjur ngomong, nggak apa-apa Bang Ari. Nggak apa-apa Bang Ari. Nggak apa-apa, udah terlanjur dari tadi. Nggak usah ada kata disclaimer itu, nggak apa-apa Bang Ari. Ini deh. Nggak apa-apa kok. Aku jujur aja deh Bang ya. Terlepas dari itu semua, aku melihat kamu itu ke dia tuh manis tau. Iya. Dia itu ke Upit manis, Upitnya itu kayak nyebelin gitu kayak. Iya. Kenapa sih Upit? Apa gitu kayak? Enggak, aku gak kenal dia. Dia kata kayak iya gitu. Iya, saya takut ini saya coba ini yang mencuri ilmunya Dewangga ya dari sisi psikolog. Jangan-jangan Upit tuh pernah berada di toxic relationship. Oh. Jadi dia agak Defend. trauma dengan ini ya. Jadi dia tidak gampang percaya dengan laki-laki. Mungkin waktu itu dulu pernah pacaran terus dia dibawa ke Gunung Kawi terus Sebab. mau dipersembahkan. Mungkin. Apa yang bikin laki-laki itu mempersembahkan kamu di gunung? Bukannya? Itu Aku tuh sebagai orang yang pernah ritual di Gunung Kawi. Jadi bayangin Upit yang di situ. kamu pernah di sana? Pernah lihat aku. Kan di sana kan orang kalau beli kambing, kambingnya dilepas di hutan, kambingnya lari. Oh, dilepas Saya begitu yang aja lari di gitu. situ gitu. Ya pokoknya di gitu. Upit lari sebelahnya kambing. Kita lari. Ya. Saya juga pernah ke Gunung Kawi, nggak betah saya. Wih, terlalu Mistis. bukan. Hawanya apa? Bukan hawanya. Dingin. Kegiatan orang-orangnya itu loh, kayak Ada aja. kayaknya tempat saya nggak di sini deh. Terlalu aneh, segala hal dikasih api, segala hal disembah, segala Oh, ini banyak ritual emang di terlalu situ. masih Ritualnya lebih. banyak. Tidak sanggup. Wow. Tidak sanggup. Nah, kamu apa tadi kita ngobrol? Ini deh, saya pengen tanya. Maksudnya kamu tanya tadi. Malang Selatan, Malang Selatan ini kan 45 menit 1 jam. Di motor deh. Ngobrol apa? Apa di Kalau dia kan doang gitu? makan tebu tuh sangat tinggi. Tidak. Itu punchline-punchline-nya mereka nih. Dia Dulu makan saya tebu. PDKT sama Cindy tuh pernah ngantar Cindy ke Gondang lagi. Ke Gondang lagi. Perjalanan nganggur. Mata-mata tebu. Tidak, kalau saya langsung Terlalu kamu saya langsung cabut saya. Yang dari itu kan ada kan yang jalan ke Gondang lagi Ada, emang dari suka Gadang tuh bikin, kiri kanan itu kan tebu semua. Itu dia itu tebu-tebu itu. Kalau kalian ngapain tuh di Iya, jalan? ngobrolnya apa deh? Itu aja. Ada nggak satu obrolan momen yang membuat kalian kayak obrolan itu tidak terlupakan? Ada. Wah, Jangan dulu kamu deh, jangan dulu kamu. Kamu dulu. Kalau aku sih nggak ada ya. Lewat aja semua. Ya udah. Gak mau pikir-pikir dulu, Pit. Sumpah, saya sekarang jadi mengerti kenapa Dewangga kejar-kejar Upit sekali. Penasaran. Iya. Penasaran, sumpah. Bener. Upit ini ya, saya ngobrol sama dia tuh jadi ada dorongan untuk saya kayak pengen Iya. tahu banget. Ini apa sih dalam pikirannya Upit ini? Kayak main GTA tuh kita penasaran ini map kok nggak unlock Iya, ya. itu. Kayak ketutup awan aja terus, Betul. kabut terus, kita bingung kayak di Upit bawahnya itu ada kota ditanya apa ya. Dia tanya apapun tentang Dewangga. Nggak ada. Itu tuh laki-laki kalau begitu kan Upit makin penasaran, betul tidak? Keprok atuh. Keprok atuh. Upit nggak ada yang diingat obrolannya. Nggak ada. Sekarang kita tanya Dewangga. Dewangga. Apa obrolan satu yang kayak malam itu tidak bisa lepas dari ingatan? Obrolan aku masih inget ini kejadiannya tetap pulang open mic Oke. malam-malam di depan pom Pepen. Ada nama pom bensin di Oke. daerah Pepen, pakai saji. Oke. Terlalu nama ya, Om Pepen. Iya, makanya. Saya tadi pikir nama orang. Om Pepen. Om Pepen, Mas Pepen yang jual bensin. Iya. Saya pikir begitu. Om Pepen. Namanya pom Pepen. Upit awalnya nggak ngomong, pegang pundak kananku. Tak, berhenti. Pundak kanan berhenti. Pundak kanan. Oke. Tak, berhenti. Berhenti. Kenapa? Berhenti. Set, turun, aku turun. Upit dari jok maju ke depan. Shh, aku yang gonceng, kon kesel. Apa yang di situ kamu merasa dia perasa nih anak ini nih. Oh, dia kok tahu ya? Dia kok Dia tahu tahu. kalau aku capek, emang capek, ngantuk-ngantuk aku Bang Ari waktu itu. Peka dia. Jadi waktu itu, oke, terima kasih bonceng Depit, nggak apa-apa. Toh ketika aku dibonceng Upit ya kayak dibonceng cowok juga nggak masalah. Mana-mana aja, mana-mana aja. Tapi itu menyentuh di hatimu. Kayak rasa care-nya dia meskipun sesaat itu membekas. Akhirnya ada walaupun satu. Tapi masa itu Dia kamu tidak- ingat nggak? Kamu dia. ingat nggak kejadian itu? Ingat nggak kamu? Ya mesti. Ya ingat tapi kan nggak. Ya aku sadar diri aja kalau lihat. Kenapa kamu merasa harus menggantikan Dewangga sebagai kepala keluarga? Sebagai yang bawa motor. Sebagai yang bawa motor. Sebagai yang bawa motor. Ya aku malah sadar diri aja kalau ngelihat dia capek dan ini
Karena aku udah dibarengin ya udah gitu. Rasa tanggung jawab aja. Sesimpel itu aja. Tapi ada pasti rasa kayak, aduh, nih orang udah baik, udah apa, lelah kali dia nih. Iya kalau Kamu pas di tepuk pundak kanan itu, apa langsung tiba-tiba jadi imam? Apa langsung komunikata? Langsung komunikata. Atau malah dia lagi capek nih, ditepuk tak. Dilempar di bawah motornya. Besok pagi kayak jemput kamu lagi. Oh mungkin itu ya yang waktu di stand up malam motorku dibawa. Digendam dia. Makanya kamu ketiduran tuh di situ. Ada nggak tapi yang waktu dia bilang, aku aja yang bawa. Wes turun dek kene. Enggak gitu ya dia. Turun dek kene. Ini mau mengiyakan ceritanya nggak ada tapi. Tapi aku sih namanya maksudnya juga mencoba. segala sesuatunya itu kadang-kadang muncul dari guyon-guyon. Betul. Dari guyon-guyon. Saya kasih tahu kalian ya, waktu itu saya punya Nona, mamanya Naka, dia pernah guyon sama saya punya bapak. Pas premier filmnya Steve Pencil. Ya. Dia jalan, saya ketemu, terus saya kenalkan dia kan. Terus dia bilang, kenal sama saya punya bapak, dia bilang, Pak, saya calon menantu. Asik. Waktu itu. Guyon-guyon jadi kenyataan. Jadi ya mungkin ini berawal dari guyon-guyon. Ya. Siapa Saya tahu. nggak pernah tahu. Siapa yang guyon? Oh, Dewangga serius. Dewangga serius. Kalau guyon, Maksudnya ini bercanda terlalu cium. Dewangga serius. Kalau Upit nih guyon. berarti nih. kalau guyon tuh ceritanya ngarang. Iya. Ini kan Bang kenyataannya Nurdin. ada. Kalau aku kan tadi cerita fakta-fakta yang pernah terjadi aja. Betul. Ceritain betul. aja. Tinggal ini bagaimana caranya Upit percaya gitu. Iya. Memang- Tinggal mungkin meninggalkan luka-luka lama, mungkin ada Betul. trauma-trauma yang jadi apa pesugihan dan segala macam itu Kau dihilangkan. sudah pernah pacaran, Pit? belum pernah. Kau, Temen cowok banyak, cuma nggak pernah pacaran. kau Dewa nggak pernah pacaran? Terakhir pacaran 2024. Kau tinggal gara-gara Upit? Kenapa? Maksudnya kau tinggal? Tidak, itu kan dia putus gara-gara ceweknya cemburu. Kan 2023 dia mulai jemput-jemput Upit. Tidak bertahan lama nih. Iya. Kamu pilih mana sih? Upit atau aku? Saya mencari yang bisa berproses bersama. Tumbuh bersama. Tumbuh kembang anak itu penting. Bukan itu. Udah kemana-mana. Udah ke keluarga aja. Ke keluarga aja. Tapi ya terserah ya. Maksudnya ini kita hanya ngobrol aja. Ngobrol Tapi aja, Bang. arahnya kemana itu kan kalian yang tentukan. Maksudnya hanya menarik aja kemarin ketika saya tuh tanya Abdul, emang beneran anak dua itu? Kan Abdul kan dia jodohin kalian tiba-tiba di Cing Abdul itu. Karena kami melihat tanda-tanda. Tanda-tanda dari postingan-postingan, dari ini. Kok kayaknya iya deh. Gitu. Kapan-kapan aminkan aja. Kamu mau denial sampai kapan sih, Pit? Iya. Tapi yang jelas, deh kalau dari saya, untuk kalau ditanya perasaannya ke Upit gimana atau bagaimana, saya tetap akan jawab, aku akan tetap baik ke Upit. Asik. Kalau untuk ngomong jatuh cinta apa enggak, aku takut gitu. Karena bagiku, jatuh cinta untuk laki-laki miskin adalah cara paling terang-terangan untuk sakit hati, Bang Ari. Jatuh cinta untuk laki-laki Cium miskin. terus kok. Dan Dewangga sekarang sudah stay di Jakarta juga. Betul, dia menjadi seorang perantau. Betul. Dan dia di nama kontrakannya Hotel California bareng Fajar Mukti juga. Mungkin dia dapat kata-kata dari Fajar Mukti ya. Fajar Mukti. Yono Sakri juga. Fajar Mukti sekarang open mic bareng Sayuti Malik. Betul. Dia Paling Dia menghibur JP Kun. dia merasa bosan bersaing di masa sekarang. Dia bersaing di masa lalu. dia stand up time travel. Stand up time traveler. Dia bersaing di masa Ini lalu. Dewangga ada ini nggak rencana apa di Jakarta? Bikin show atau apa? Bikin show, rencana bikin show. Oh, alhamdulillah. Rencana Kapan? Bikin show. Insya Allah Januari atau Februari. Ah, Upit aja jadi guest star. Kok guys, kan spesial tuh saya kan? Yang main berarti aku dong. Yang main berarti aku dong. Headliner. Biar senang Upit. Enggak ya? Ya. Tapi aku juga ada nanti. Apa ada tuh? spesial show juga? Bukan spesial show, lebih ke show bareng-bareng cewek-cewek aja. Showcase. Ya, Ya, showcase bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Jadi Sama cewek-cewek? Cewek-cewek berempat nanti. Oke, siapa aja? Aku, Oda, Atika Jakbar sama Alia Jaktim. Oke, saya sudah lihat kemarin teasernya tuh ya, kalian bikin POV apa COD bareng-bareng gitu kan?
Enggak ya, itu bukan ya? Bukan. Tapi kita udah mulai konten bareng, udah ini ya. Rencananya tuh setelah ini setelah gunung antara Oktober mungkin. Oktober setelah Jambore September, kurang lebih ya September. Kau punya Oktober apa? atau November lah. Januari atau Februari. Januari atau katanya. Februari banget. Special show? Ya. Sudah ada namanya? Belum, tapi konsep beberapa udah ada. Belum ada nama tapi? Belum ada. Upit sudah ada nama? Ada 2 pilihan lah, masih Apa? tapi belum fix. Satunya? Oh, belum boleh disonding? Apa sudah? Boleh nggak ya? Ada kemungkinan sih antara ya, pokoknya berhubungan sama wedding lah. Ini kayak namanya yang bagus kan, 3 cewek, ada kamu juga, perempuan dan tanah jahanam kan. Ya, intinya tuh kita ngebahas ada kemungkinan bahas tentang wedding atau yang perempuan banget lah intinya. Oke, berempat tapi belum ada nama. Belum ada nama. Bisa dipertimbangkan tuh tadi perempuan dan tanah jahanam. Nanti orang bertanya-tanya di antara mereka berempat yang mana tanah jahanamnya. Kalau masih bertanya, aneh sih. Kalau kamu sudah ada nama belum? Belum ada, Bang Ari. Masih Tapi kira-kira dipikirkan, akan tapi bercerita konsepnya soal sudah apa? ada. Beberapa konsep udah ada. Oke. Konsepnya tuh membahas perjalananku di Jakarta dan kenapa aku harus ke sini. Kenapa Oke. Jakarta? Seru itu. Nanti pokoknya kalau sudah ada nanti kita promokan. Dewa nggak takut. Dewa nggak takut. Dewa nggak takut. Dewa nggak takut. Asik sih. Iya kan? Asik sih, Dewa nggak takut. Orang pikir Spasi jadi dia tapi. takut apa nggak takut gitu. Tapi ada spasinya, Dewa nggak takut. Wah, Nanti makasih. bisa juga ada keresahannya tentang ketakutannya kamu merantau. Betul. Iya, salah satu memang materiku itu. Iya kan? Iya. Jadi Betul. Dewa nggak takut. Iya. Dewa Antara nggak yang mungkin Manis kan? dari POV kita sama-sama, kita semua ya, POV sebelum ke Jakarta kita kayak takut dengan Jakarta, tapi begitu sampai ke sini kita nggak takut. Nah, Dan gitu. mungkin ya, Ah, saya seru. hanya mau kasih tahu saja kemarin ada sebuah show yang sangat luar biasa spektakuler, dikemas dengan menarik. Itu show-nya All You Can Eat. All You Can Eat, betul. Sudah siap tim di sini untuk mengerjakan show-show yang sangat besar. Itu yang akan Ya. kerjakan apa Stand Up Indo? Belum tahu sih. Belum tahu, kamu juga? Belum ada. Pas. Kasih ke Kaks Production, tapi tanggalnya jangan umumin dulu, rembukan dulu. Iya. Rembukan dulu. Oh, yang Ali You Can Eat kemarin Ya. itu belum tahu ini tim apa mau Tim dikerjakan. belum menentukan tanggal, Tanggal dia tentukan. sudah promo ngomong kemana-mana, tanggalnya 6 Juni. Akhirnya waktu cari venue susah. Karena harus cari venue yang 6 Juni. Iya, karena dia udah terlanjur promo kan. Sempat kepikiran Hotel California itu. seru itu nih. Terus dapatlah itu sanctuary itu kan, dapat sanctuary tapi tim baru bisa masuk jam 2. Baru bisa loading jam 2. Itulah hasilnya. Panggung besar tapi kosong. Panggungnya tidak ada dekor apa-apa, ya bagaimana Ali punya kerja. Jadi Tidak kalau kalian mau rembuk. show, pastikan jauh-jauh hari Iya. persiapan Iya. semuanya. Kaks Production siap untuk Iya. menjadi promotor. Dan kita juga sebagai senior-senior di sini dari sama-sama kan kita ini berempat Malang semua ini, Stand Up Indo Malang gitu. Malang. Kita pasti akan selalu saling support. Jangan kayak Upit, WhatsApp aja duluan. Saya selalu WhatsApp. WhatsApp. Bang Abdul Betul, saya betul, WhatsApp, betul. Bang Ari saya Betul, WhatsApp. Bang selalu WhatsApp. Saya Bang, selalu WhatsApp. ada ini, oke. Kalau Upit kayak Upit diam-diam saya udah habis itu. blok kali. Saya udah blok juga mungkin. Saya lupa, saya cek dulu ya. Kayaknya saya udah blok. Tapi Ya. itu, terima kasih banyak ya Dewangga Upit. Thank you, terima kasih banyak Oke, Upit, terima Dewangga. kasih, terima Dewang, kasih. Sehat-sehat Dewangga selalu. tetap berusaha Sehat-sehat dengan selalu. kau punya pengejaran cinta Upit, yang sehat-sehat akan selalu. terus berjalan. Sehat-sehat Show. Upit, jangan lupa membuka hati mungkin untuk bisa melihat. Dan juga teman-teman, saudara-saudara handai taulan dimanapun Anda berada. Alangkah baiknya jika Anda bisa mengoleksi digital download dari show Ali You Can Eat yang sudah kalian bisa dapatkan di merdeka.com ya. Dan juga merchandise kita yang digantung-gantung itu ya. Yes. Ada tenda tanya, ada fitnah akhir zaman, Ada naga Ali You Can itu, Eat. ada naga itu ada. Ali You Can Eat itu Yes. semuanya bisa dibelikan. Dan ada juga yang Merdekax yang Merdekax doang juga itu di juga situ ada. yang mukanya Muhammad Al-Katiri. Bisa dicari di merdekax.com semuanya di situ. Jangan lupa komen di sini apakah kalian setuju bahwa apa tadi kau punya statement tadi itu? Jatuh cinta ada apa? Laki-laki Jatuh cinta bagi Coba, laki-laki ulang dulu, miskin. maksudnya biar jelas. Jatuh cinta bagi laki-laki miskin adalah cara terang-terangan untuk sakit hati. Nah, apakah kalian setuju dengan itu? Apakah kalian setuju dengan itu atau tidak? Silakan Dalam, Bos. komen, Dalam, share, subscribe,
likes dan juga komen dan subscribe. Terlalu Dan likes. banyak gitu, putar-putar. Terlalu putar-putar. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mari kemari. Mari. Mari.